Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Reven semuanya? Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara algoritma YouTube supaya video kita tampil atau direkomendasikan dengan cepat. Nah, terutama kalian harus konsisten dulu membuat topik tema konten yang sesuai dengan tema channel kalian. Nah, usahakan sebelum menembus 1000 atau 4000 jam tayang subscriber, kalian uh, usahakan konsisten satu topik tema dulu konten. Kalau mau konten tentang edukasi ya edukasi, atau konten tentang hunting ya hunting, dan seterusnya gitu ya. Nah, uh, untuk kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengupload konten yang baik dan benar menurut versi saya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu biasanya kalau misalkan upload itu suka langsung dari aplikasinya YouTube ya, ya, baik itu di handphone maupun di laptop ya. Kali ini kita akan review mengenai cara setting video supaya lebih banyak ditemukan ya. Nah, ini kumpul video saya, dan saya juga sudah lama banget tidak up ya. Nah, ini kita contohnya setting yang ini nih. Nah, kalau misalkan sudah apa sudah buat kontennya, kalian eh, tentukan judul dan isi deskripsi semenarik mungkin. Nah, lalu setelah itu, dan jangan lupa tambahkan kata kunci di setiap deskripsi video ya, jangan terlalu kosong melompong deskripsinya, karena semakin banyak deskripsi yang kalian isi maka semakin cepat juga algoritma YouTube untuk membaca konten kalian ya. Nah, usahakan visibilitasnya kalau uh, sebelum upload ya, usahakan jangan langsung dipublik ya, jangan tidak langsung dipublik, tapi setel dulu ke tidak publik atau privat dulu ya untuk videonya. Nah, kemudian setelah itu kita detailnya, tentukan thumbnail yang menarik. Nah, ini biasanya suka lupa nih kalau thumbnail asal jeplak aja thumbnailnya, nggak tahu itu karena CTR YouTube membaca thumbnail itu bahwa kan untuk menarik penonton, maka kalau misalkan nilai CTR-nya tinggi maka thumbnailnya itu sangat menarik dan akan ditemukan secara cepat oleh penggemar atau penonton kita ya, atau subscriber kita. Dan kita juga harus hati-hati dalam memilih uh, thumbnail ya, karena satu kali kesalahan saja menyebabkan clickbait ya, atau misalkan tidak sesuai dengan isi video ya. Dalam thumbnail itu usahakan sebelum upload siapkan dulu thumbnailnya, dan editnya bisa menggunakan Photoshop atau misalkan eh, aplikasi edit foto, terserah itu yang kalian suka. Nah, di sini ini ada selalu setelah itu kita pilih ke playlist. Nah, playlist ini berguna untuk menemukan konten kita sesuai dengan tema, atau misalkan di playlist kita ada hunting, ada game, ada reaktif topiknya. Nah, maka kalau misalkan kita upload lagi uh, video tentang hunting ya, otomatis uploadnya ke playlist hunting ya, seperti itu. Nah, di sini kalian silahkan pilih untuk tipe penonton, apakah video ini disarankan untuk anak-anak. Kalau iya, klik saja yang di atas, kalau tidak ya klik yang di bawah. Dan ada juga pembatasan usia. Jika konten kalian melebihi pembatasan usianya, misalkan ini kontennya untuk 18 tahun ke atas, nah maka aktifkan pembatasan usianya. Oke, kita tampilkan lebih banyak untuk menu di sini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan tag
atau misalkan kata kunci yang mudah ditemukan oleh penonton kita. Nah, kalian misalkan pakai promosi berbayar nih, klik aja video saya berisi promosi berbayar kalau misalkan kalian bekerja sama dengan sponsor atau endorsement. Nah, ada juga dengan segmen otomatis. Segmen ini dan momen ini membuat video kita lebih mudah ditonton dan dapat menimpa saran otomatis dengan membuat segmen yang Anda sendiri di deskripsi video. Nah, jadi ini apa, kalian apakah maaf maaf ya apakah kalian mengizinkan segmen otomatis di momen yang ada di detail video itu ya. Dan ada juga nih posisi tempat yang disebut dalam video itu ya, seperti restoran mungkin ditampilkan dalam berbagai deskripsi video. Misalkan kalian syuting videonya di mana, tempatnya di mana, nah itu bisa dimasukkan ya. Semakin banyak apa, semakin maaf ya semakin banyak rincian yang kalian tampilkan di deskripsi, semakin cepat pula algoritma YouTube bekerja dengan cepat. Nah, ini contohnya saya tag ya Kimaris Kisah Misteri. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan isi yang ada di video ini. Kalian bisa lebih banyak tagnya disisipkan dalam video ini, dalam video tersebut ya. Nah, untuk sertifikasi bahasa dan teks. Bahasa, kalau di isi videonya itu bahasanya bahasa apa, silakan pilih. Kalau misalkan bahasa Indonesia, kalau misalkan bahasa Inggris. Dan ada juga sertifikasi teks nih yang jarang banget di setting oleh YouTuber, apalagi YouTuber pemula ya. Nah, usahakan pilih yang paling atas, konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Nah ini semakin mudah penonton untuk mengakses atau menemukan video kita, baik itu di lokal maupun penonton interlokal atau luar negeri ya. Nah, bahasa dan judul deskripsi. Usaha atau kita untuk mengelola bahasa lainnya, kita buka subtitle. Nah, ini yang dimaksud dengan subtitle, kita bisa buat subtitle sendiri atau misalkan bahasanya atau mau otomatis langsung dibuat oleh YouTube bisa ya. Tanggal dan lokasi perekaman. Nah, kalau kalian membuat videonya tanggal berapa dan tanggal perekamannya, misalkan hunting tanggal berapa kalian membuat shoot video ini. Misalkan saya di sini settingnya tanggal kemarin, ini videonya tanggal kemarin ya. Nah, pilih tanggal 10 Oktober. Nah, lokasi videonya di mana? Di misalkan Indonesia. Oke. Nah, lisensi dan distribusi ini lisensi YouTube standar ini otomatis dibuat oleh YouTube dan tidak dapat digunakan kembali, dan kalian tidak mengizinkan untuk menggunakan video kalian di channel orang lain. Kalau misalkan Creative Commons atau atribusi, nah ini bisa digunakan kembali ya. Untuk itu kita sarankan pilih lisensi YouTube standar aja supaya bebas dari pembajakan atau klaim hak cipta. Nah, ini distribusi bisa kalian di mana saja atau jadikan videonya hanya tersedia di dalam platform yang dimonetisasi. Itu terserah, bebas sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ini pengambilan sampel shot nih, memungkinkan pengguna membuat shot dan bagian video ini. Jika setelah ini dinonaktifkan, semua shot yang mengenai sampai konten ini akan dihapus permanen. Tidak semua video dapat menonaktifkan setelah ini. Nah, apakah kalian mau mengizinkan pengguna untuk mengambil sampel dari konten ini? Nah, contohnya suka ada di bagian YouTube yang di bawah ada tanda search ya, itu ya untuk mengambil sampel konten itu atau misalkan tanda klip ya. Nah, ini kategori nih yang sangat penting nih. Kategori, kalian misalkan membuat videonya tentang apa kategorinya, kategori apakah kalau misalkan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kalian membuatnya channel blog dan orang. Nah, ada juga cara dan gaya ini termasuk kepada channel tutorial atau misalkan cara-cara bagaimana untuk
mengatasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau berita politik ini channelnya mengungkap tentang berita atau informasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu tergantung dari topik konten kalian tersendiri. Ada cara dan gaya dan film animasi, game, hewan peliharaan, hiburan, komedi, mobil kendaraan, musik, non-profit, advokasi, olahraga, pendidikan, perjalanan acara, banyak. Nah, usahakan kategori itu kalian fokus saja satu kategori. Nanti algoritma YouTube membaca bahwa channel kita kategorinya yaitu tentang kategori ini. Kalau misalkan kalian konsisten kategorinya dengan satu kategori yang sama. Nah, komentar dan rating. Nah, kalau kalian mau menampilkan semua komentar, pilih yang atas. Kalau misalkan kalian mau memfilter komentar, takutnya ada komentar yang kurang sopan atau berkenan di YouTube kalian, kalian pilih aja opsi kedua, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Nah, ini ya, tingkatkan pengetatan. Atau misalkan yang ketiga, boleh tahan semua konten untuk ditinjau. Nanti kan jadi komentar yang masuk, komentar dari pelanggan atau pengunjung yang masuk ke YouTube kita otomatis akan difilter dulu oleh YouTube apakah ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Nah, kemudian jikalau video kalian tidak mau dipasang komentar, bisa dinonaktifkan komentar yang paling bawah. Nah, ini urutkan menurut, maksudnya ini untuk urutkan menurut itu videonya dari urut yang mana ya, yang teratas atau terbaru. Nah, itu bisa kalian setting. Ini live chat. Nah, live chat ini opsi dari saat kalian melakukan live streaming ya, atau rekaman live chat. Kayak mode peserta ya, mode peserta ini kalian bisa pilih siapa aja. Kalau siapa aja ini termasuk siapa aja pengguna YouTube ya, baik itu subscriber maupun non subscriber bisa mengunjungi channel kalian ya. Kalau hanya subscriber, itu otomatis subscriber kalian saja yang akan mengunjungi live kalian ya. Ini pelanggan ini yaitu masih sama penonton dan subscriber yang telah berlangganan atau gabung ke langganan komunitas channel kita ya. Nah, ini pelanggan ini subscriber premium atau subscriber yang berbayar tuh, dan ada tarifnya, harganya berapanya. Nah, ada misalkan kalau misalkan kalian menemukan channel yang di pinggir subscribernya ada tulisan gabung, nah itu yang disebutkan pelanggan premium atau subscriber premium, subscriber berbayar. Nah, itu keunggulannya banyak sekali. Dari subscriber premium itu kalian bisa mendapatkan emoji yang lucu, atau misalkan loyalty tahap-tahap, mulai dari tahap pemula, tahap penengah, hingga tahap paling tinggi ya. Nanti YouTube akan memberikan rating-rating atau kepada kalian bahwa kalian memang pelanggan setia dari channel itu sendiri. Oke. Nah, ini komentar live pengguna yang disetujui. Nah, maksudnya ini komentar ini pengguna yang disetujui itu, mode komentar itu membatasi peserta orang-orang yang Anda setuju untuk channel Anda. Nah, ini kalau saya sih memilih siapa saja yang mau bergabung ke live bisa ya, baik itu subscriber, pelanggan, non subscriber bisa bergabung. Oke, penundaan pesan ya, lamanya waktu yang Anda inginkan bagi peserta untuk menunggu sebelum dapat mengirim pesan baru. Nah, kalian bisa aktifkan mode lambat. Nah, ini mode lambat ini merupakan nanti tampilan waktu yang dikirimkan atau berbagi atau komentar yang ditampilkan akan delay 60 detik ya. Bisa kalian atur sendiri sesuai selera, bisa mau 30 atau 60 boleh ya. Oke, itu tentang detail video ya. Ini ya, terutama banyak sekali ya kesalahan YouTuber pemula yang langsung upload aja tanpa menyeting settingan video terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya disetting, barulah kita publikasi video secara publish ya. Atau bisa kalian menayangkan perdana. Kalau saya sih suka dibuat tayang perdana, misalkan ini. Nah, publik khusus pelanggan, kalian mau menyeting video ini khusus pelanggan kalian, atau
publik ke semua orang. Kalau misalkan khusus pelanggan, nanti hanya pelanggan premium atau subscriber premium yang dapat melihat video kalian. Kalau subscriber biasa tidak bisa ya. Kalau misalkan kalian memilih publikasinya hanya untuk khusus pelanggan. Nih, jadwalkan. Nah, ini jadwalkan ini merupakan settingan dari tayang perdana itu sendiri. Oke, apalagi? Nah, ini subtitle. Nah, ini pembatasan kebetulan tidak ada ya pembatasan subtitle. Nah, subtitle ini kalian bisa gunakan menulis atau memasukkan subtitle itu sendiri ya, supaya memudahkan para penonton untuk menerjemahkan dari arti dari isi video ini ya. Biasanya kan ya suka ada, nah saya mau bantu dong untuk terjemahkan, saya tidak mengerti bahasanya, tolong buat subtitlenya. Nah, itu bisa membantu penonton kalian bagi yang tidak memahami bahasa dari isi video tersebut. Kalian bisa menggunakan subtitle. Kemudian ini layar akhir. Layar ini apa? Layar akhir ini merupakan layar yang akan ditampilkan di akhir video yang kalian buat ya. Kalau misalkan nih promosi kalian nih, kalau misalkan video kalian kurang penontonnya, kalian bisa tambahkan di sini. Nanti YouTube akan memunculkan video yang dipilih oleh kalian. Nah, kalau saya sih biasanya suka memilih satu video satu subscriber. Nah, ini nanti video ini ditentukan yang terbaik oleh penonton, untuk penonton oleh YouTube apa gitu kan. Kalau saya sih suka pilih sendiri ya. Misalkan kalian yang mau diupload itu mau ditampilkan itu video yang mana, misalkan ini konten yang ini kurang nih penontonnya, sisipkan saja di sini. Nanti otomatis setelah setelah selesai menonton video kalian, otomatis kalau misalkan itu pelanggannya minat dengan video itu, pasti akan diklik videonya seperti itu ya. Nah, bisa kalian atur ya sesuai selera ya. Ini untuk layar akhir. Oke, kita simpan aja. Nah, kemudian untuk kartu apa di sini? Pengertian dari kartu ini sama, berbasis menyematkan. Nah, biasanya suka tampil di layar di layar paling atas. Nah, misalkan kalian mau di durasi yang mau di awal, misalkan video yang mana yang akan kalian tampilkan, misalkan ini nih, misalkan video ini nih kedua, misalkan di menit keberapa. Nah, seperti ini nanti akan tampil. Kemudian nanti penonton kalau penasaran akan mengklik kartu tersebut. Kemudian kalian bisa menambahkan lebih dari satu kartu, bahkan sampai beberapa ya, itu terserah kalian sendiri. Nah, kita tambahkan lagi videonya, misalkan ini nih. Oke, tambah lagi. Nah, selain video juga kalian bisa tambahkan channel playlist, atau kalian mau promosikan channel yang lain bisa ya di kartu ini, atau link yang kalian punya bisa sisipkan ya. Oke, kita simpan aja hanya sebagai contoh. Oke, kita udah detail, kita langsung ke bahas tentang analisis ya. Oke, analisis video. Nah, ini video yang saya dapatkan dari satu video ini ya. Jangkauannya, interaksi, nah, interaksi penonton dan pendapatan. Dari satu video ini saya hanya mendapatkan Rp72. Ini baru 18 dari 18 viewers ya. Berarti sekitar hanya beberapa kali tayang iklan yang di dalam view tersebut ya. Dan RPM itu real artinya lupa lagi saya. Ini kalau misalkan kalian per satu kali tayangan iklannya dibayar segini ya. Dan CPM ini berbasis pemutaran. Setiap kali pemutaran iklan tersebut harganya segini ya. Itu CPM itu tergantung negara. Kalau kita Indonesia berarti CPM-nya 18.679 per satu kali tayangan. Oke, itu sudah. Ini analistik ya. Ini analistik
eh, analistik video ya. Kalau misalkan analistik keseluruhan, kalian bisa lihat di analistik bagian channel kalian. Nah, channel saya bulan ini sampai saat ini ditonton 4.822 kali dalam 28 hari terakhir. Maksud dari 28 hari terakhir ini YouTube menghitung sejak uh, per 28 hari terakhir ke belakang ya. Ini segini ya, pendapatannya sangat kecil. Aduh, sebetulnya ini rahasia, tapi saya mau apa boleh buat, saya bagi-bagi kepada sahabat semuanya. Bagi yang mau berkarya di YouTube boleh, dan ikuti tips-tips yang saya berikan sebelumnya. Mudah-mudahan informasinya sangat bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun isi dari video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.